Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys. Pada video kali ini gue akan membahas alur cerita film Iron Man 1, yang dimana film Iron Man 1 ini merupakan salah satu titik awal terbentuknya kelompok pahlawan super yang biasa kita sebut dengan Avengers. Singkatnya, kisah film Iron Man 1 ini menceritakan tentang Tony Stark yang diperankan Robert Downey Jr., seorang miliarder di bidang industri dan pemilik perusahaan Stark Industries. Bagaimana keseruan alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pengusaha tajir melintir dan karismatik yang bernama Tony Stark, yang dimana ia sedang diantar oleh pasukan khusus militer melewati jalan di sebuah gurun. Saat Tony sedang bersenda gurau dengan tentara di sana, tiba-tiba mobil di depannya terkena ledakan bom dan meledak saat itu juga. Seketika mereka mendapat serangan mendadak dari musuh yang mengakibatkan seluruh pasukan khusus militer itu tewas. Tony Stark yang masih hidup, ia panik dan berlari menyelamatkan diri. Di sini ia berniat untuk menelpon bantuan, tetapi sayang, tepat di sampingnya sudah ada rudal yang tertancap dan siap untuk meledak. Namun Tony sempat terkejut, lantaran rudal tersebut berasal dari pabrik senjatanya sendiri, yakni Stark Industries. Alhasil rudal itu meledak dan membuat Tony terpental jauh. Di sini Tony masih sadarkan diri, namun di bagian dadanya sudah penuh dengan darah dan Tony pun pingsan seketika. Lalu Tony yang sudah tersadar, ternyata ia sudah dikelilingi oleh para teroris gurun yang siap menjedor kepalanya. Kemudian scene flashback ke 36 jam yang lalu di sebuah acara penghargaan untuk Tony Stark. Ia adalah anak dari Howard Stark sekaligus pewaris Stark Industries. Tony memang sedari kecil sudah mempunyai otak yang cerdas sehingga bisa menciptakan beberapa teknologi canggih. Howard Stark atau ayah Tony Stark ini meninggal sejak Tony masih kecil. Kemudian salah satu sahabat Howard bernama Obadiah Stane menjadi partner bisnis Tony. Tony sekarang sudah berhasil dalam merancang persenjataan militer, yang mana senjata buatannya diyakini mampu menjamin kebebasan umat manusia dan menjaga Amerika serta kepentingan di seluruh dunia. Namun di acara penghargaan itu, Tony tidak hadir, dan Stan mewakilinya untuk mengambil penghargaan tersebut, serta memberikan sepatah dua patah kata untuk para hadirin. Di tempat lain terlihat Tony malah foya-foya di kasino, serta dikelilingi banyak wanita cantik. Setelah acara penghargaan selesai, Kolonel Rhodes menyusul Tony ke kasino untuk memberikan penghargaannya secara langsung kepada Tony. Kemudian saat Tony akan memasuki mobil, seorang reporter yang bernama Christine datang memanggilnya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Awalnya pertanyaan yang diajukan hanyalah tentang dampak buruk dari senjata milik Stark Industries. Namun pada akhirnya, karena rayuan maut dari Tony, si reporter itu malah diajak ngentot. Singkat cerita, pagi pun tiba. Christine yang sudah terbangun, ia terpukau melihat pemandangan di rumah Tony. Lalu dari belakang, seorang wanita datang menghampiri si reporter. Ia adalah asisten pribadi Tony yang bernama Pepper Potts. Pepper lalu memberi pakaian kepada si reporter dan menyuruhnya untuk segera pergi. Kemudian Pepper menghampiri Tony di bengkel rumahnya. Di sini Pepper mengingatkan Tony bahwa hari ini militer Amerika sedang menunggu kehadiran Tony untuk melakukan uji coba senjata buatan Tony di Afghanistan. Lantas Tony langsung menuju bandara dan berangkat ke Afghanistan bersama Kolonel Rhodes. Sesampainya di Afghanistan, Tony langsung memperkenalkan senjata rudal terbarunya yang dinamai Jericho, yang dimana rudal Jericho mampu menghancurkan beberapa gunung dalam sekejap. Setelah memperkenalkan rudal Jericho ke militer Amerika, Tony melanjutkan perjalanan naik mobil kembali seperti scene awal tadi. Selanjutnya, setelah terkena ledakan dan dadanya terluka terkena banyak serpihan bom, Tony Stark mendapat operasi intensif. Bahkan di bagian dadanya ditempeli sebuah benda. Akhirnya Tony pun terbangun. Ia kebingungan ketika melihat seseorang yang sedang mencukur jenggot. Lalu Tony beranjak dari tempat tidur. Namun entah mengapa ada kabel-kabel yang menempel di tubuhnya. Tony kemudian membuka perban itu dan ia pun terkejut karena di dadanya sudah terpasang sebuah benda. Lantas Tony bertanya kepada orang yang ada di depannya apa yang terjadi dengan dirinya. Dia bernama Yinsen. Yinsen lalu menjelaskan bahwa di dalam dada Tony terdapat banyak sekali serpihan bom dengan racun mematikan tepat di jantungnya.
Sementara benda yang ada di dalam dada Tony merupakan elektromagnet yang dikaitkan ke aki mobil yang berfungsi untuk mencegah serpian bom yang tersisa di dada Tony masuk ke dalam jantung. Kemudian ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba muncul sekelompok teroris yang meminta Tony untuk membuatkan mereka rudal Jericho. Namun Tony pun menolaknya. Alhasil para teroris itu pun langsung menyiksa Tony dan mengantarkannya keluar. Tony terkejut melihat persenjataan para teroris itu yang berasal dari pabriknya sendiri, yakni Stark Industries. Teroris itu lagi-lagi meminta Tony untuk membuatkan mereka rudal karena mereka memiliki semua bahan-bahan untuk membuatnya. Tetapi tentu saja Tony menolak permintaan para teroris tersebut. No. Kemudian di dalam gua, Tony berpikir keras karena kemungkinan besar pasti dia akan dibunuh jika dia tidak mau membuat rudal untuk para teroris tersebut. Dan jika ia mau membuat rudal itu, ia juga belum tentu selamat. Tony akhirnya setuju untuk membuatkan rudal untuk para teroris itu. Para teroris kemudian menyediakan peralatan dan bahan agar Tony bisa membuat rudal tersebut. Namun ternyata Tony berbohong. Ia tidak membuatkan rudal untuk para teroris, tetapi malah membuat arc reactor sebagai pengganti elektromagnet yang ada di dalamnya, sehingga tidak perlu repot-repot membawa aki. Bahkan daya yang dihasilkan jutaan kali lebih kuat dari aki biasa. Tony lalu menjelaskan kepada Yinsen bahwa ia akan membuat sebuah baju armor untuk melarikan diri. Singkat cerita, arc reactor sudah terpasang di dada Tony, dan mereka berdua pun mulai membuat armor besi yang mereka sebut dengan Mark I. Para teroris yang selalu mengawasi mereka akhirnya merasa curiga dan mendatangi ruangan tempat Tony disekap. Ketua teroris tersebut yang sangat kecewa dengan Tony akhirnya menawan Yinsen dan mengancam akan menyiksa Yinsen. Melihat itu, Tony pun memohon agar Yinsen dibiarkan hidup dengan alasan bahwa Tony butuh bantuan Yinsen. Pemimpin teroris itu akhirnya memberi kesempatan 1 hari lagi untuk Tony menyelesaikan rudal pesanannya. Setelah kejadian tersebut, Tony bekerja sangat keras hingga pada akhirnya terciptalah Mark I. Yinsen lalu membantu memasang armor-armor itu di tubuh Tony. Sementara teroris yang lagi-lagi curiga mendatangi tempat penyekapan yang ternyata tepat di pintunya sudah dipasangi bom. Semua teroris yang ada di sana mulai mengepung Tony, sedangkan Yinsen membantu Tony agar Mark I bisa digunakan. Yinsen yang melihat bahwa programnya masih lama, akhirnya ia mengorbankan diri untuk memancing musuhnya. Alhasil dia pun terkepung di dalam. Di sisi lain, Mark I yang sudah jadi akhirnya membantai para teroris satu persatu. Tony menghabisi lawan-lawannya dengan mudah dan melihat Yinsen yang sudah sekarat. Tony pun melemparkan rudal ke arah ketua teroris itu. Dengan perasaan sedih, Tony mengajak Yinsen untuk pulang dan bertemu keluarganya. Namun Yinsen yang tahu bahwa dirinya tidak akan selamat memberi pesan terakhir agar Tony tidak menyia-nyiakan hidupnya. Akhirnya Yinsen pun tewas. Tony lalu segera keluar dari gua itu. Tony membakar habis semua yang ada di sana dan membunuh para teroris. Kemudian Tony Stark terbang tinggi dan berhasil menyelamatkan diri. Namun sayangnya belum sempat terbang jauh, Tony terjatuh di tengah-tengah gurun dan memaksa dirinya berjalan melintasi gurun. Untungnya muncul helikopter yang ditumpangi oleh Kolonel Rhodes dan menyelamatkannya. Kepulangan Tony disambut oleh Pepper, dan Tony mengatakan bahwa saat ini hal yang paling ia inginkan hanyalah memakan burger keju dan mengadakan konferensi pers. Kemudian di dalam konferensi pers, sambil memakan burger keju, Tony Stark mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan bahwa Stark Industries tidak akan lagi menjual senjata. Seluruh wartawan dan Obadiah Stane pun terkejut dengan pernyataan Tony tersebut. Di dalam pabrik, Obadiah menemui Tony di samping arc reactor raksasa milik Stark Industries. Obadiah menjelaskan kepada Tony bahwa Stark Industries ini dari awal diciptakan untuk menjadi pabrik senjata. Namun Tony membantahnya, Stark Industries bisa menjual teknologi lain seperti reaktor nuklir. Obadiah pun menertawai ide Tony tersebut. Lalu Tony menunjukkan bahwa arc reactor bisa menjadi sumber daya yang baru. Obadiah pun ingin Tony menenangkan diri dan bersembunyi dari dunia luar untuk sementara waktu, biar urusan para direksi Stark Industries diurus olehnya. Di kediamannya, Tony Stark menelpon Pepper untuk meminta bantuan. Tony menyuruh Pepper untuk menarik kabel arc reactor di dalam dadanya dan menggantinya dengan arc reactor baru buatannya yang lebih canggih. Nice. Are you okay? Yeah, I feel great. I don't have anyone, but yeah. Keesokan harinya di sebuah pangkalan militer,
Kolonel Roach sedang memberi edukasi kepada para bawahannya. Kemudian tiba-tiba Tony Stark datang. Di sini Tony menawari Roach sebuah proyek baru. Namun Roach menolaknya dan menyuruh Tony untuk beristirahat lebih dulu setelah apa yang telah terjadi. It's nice seeing you, Tony. Di malam harinya, Tony Stark bersama Jarvis, asisten artificial intelligence buatannya, menggarap proyek Mark II dan memberi beberapa rancangan-rancangan yang lebih baik daripada Mark I. Di lain tempat di sekitar gurun, para teroris sedang mencoba untuk mencari sisa-sisa dari Mark I milik Tony Stark. Tony memberikan tambahan-tambahan kepada kaki Mark II serta melakukan percobaan untuk armor barunya tersebut. Namun pada percobaan pertama hasilnya tidak semulus seperti apa yang diharapkan. Tony yang pantang menyerah terus melakukan perbaikan-perbaikan pada armornya tersebut. Kemudian di saat sedang bekerja, Pepper memberitahu kalau Obadiah sedang menunggunya di atas. Tony pun naik ke atas dan bertemu dengan Obadiah. Di sini Obadiah dan Pepper menjelaskan bahwa saham Stark Industries turun drastis dan berharap Tony melakukan sesuatu. Tetapi Tony tetap bersikeras dengan pendapatnya bahwa Tony lah yang dapat menentukan arah perusahaannya. Dan kemudian ia pun kembali masuk ke dalam bengkel untuk melanjutkan pekerjaannya. Tony lalu kembali menguji coba Mark II. Kali ini kaki dan tangan Mark II yang diuji coba untuk terbang. Hingga pada akhirnya Tony Stark berhasil terbang menggunakan armor buatannya tersebut. Yeah, I can fly. Setelah mengalami kemajuan dalam percobaannya, Jarvis mulai memasang cover untuk Mark II dan Tony mulai mencoba helm serta teknologi dari Mark II. Tony mencoba untuk terbang keluar menggunakan Mark II. Tony pun sangat senang dalam percobaan kali ini dan ia lalu mencoba untuk terbang menembus atmosfer. Tetapi sayang, pada ketinggian tertentu, Mark II tiba-tiba membeku dan mengalami gangguan. Alhasil, Tony pun terjatuh dari ketinggian. Namun ketika ingin menghantam tanah, untungnya Mark II bisa menyala lagi dan membawanya pulang ke rumah. Walaupun atap rumahnya harus jebol akibat beban Mark II yang terlalu berat. Setelah percobaan selesai, Tony melihat paket dari Pepper yang ternyata adalah arc reactor lamanya yang telah dihias sebagai kenang-kenangan. Di sisi lain, para teroris itu mulai mencoba untuk menyusun kembali baju Mark I milik Tony Stark. Di ruangannya, Tony mendesain ulang armornya agar bisa bertahan di suhu ekstrim dan agar tidak membeku. Tony menyuruh Jarvis memberikan simulasi jika armornya menggunakan campuran emas titanium. Alhasil muncul desain Mark III yang berwarna emas. Tony yang tidak suka warna mencolok menyuruh Jarvis menambahkan aksen warna merah terang pada Mark III dan menyuruh Jarvis untuk membuatnya. Sambil menunggu, Tony mengendarai mobilnya menuju suatu tempat dan bertemu dengan Obadiah di sebuah pesta. Di dalam pesta tersebut, Tony bertemu dengan seorang agen yang mengaku berasal dari S.H.I.E.L.D. Namun di sini Tony tidak fokus dengan perkataan agen itu dan malah tergoda dengan kecantikan dari Pepper Potts. Tony kemudian mengajak Pepper untuk berdansa bersama. Saat berdansa, Pepper terlihat canggung. Mereka pun berbincang berdua di atap. Di sana Pepper mengaku tidak enak jika dilihat oleh orang lain. Tony kemudian pergi mengambilkan minum di bar. Ketika di bar, Tony bertemu Christine yang menunjukkan foto-foto senjata buatan Tony yang masih beredar di seluruh dunia. Tony langsung menemui Obadiah dan bertanya mengenai senjata-senjata buatan Stark Industries yang masih beredar. Namun Obadiah malah mengalihkan pembicaraan. Tony lalu pulang ke rumahnya sambil men-setting lengan Mark III. Tony melihat berita tentang kota Gulmira yang hancur lebur oleh serangan teroris yang menamai diri mereka kelompok 10 cincin, dan dia melihat rudal buatannya di layar televisi. Setelah Tony selesai men-setting lengan Mark III, Tony pun mencobanya, dan kini lengan armornya mampu digunakan untuk menembak. Tony lalu mencoba memakai Mark III secara lengkap. Tony yang teringat berita di TV tadi memutuskan untuk langsung terbang menggunakan Mark III menuju Gulmira. Di sisi lain, keadaan di Gulmira semakin memanas. Para teroris memenuhi seluruh kota. Bahkan para teroris tega menyakiti seorang ayah di hadapan keluarganya. Tetapi teror tersebut tak berlangsung lama karena Tony datang dan langsung menghabisi seluruh teroris yang ada di sana menggunakan persenjataan yang ada di dalam Mark III. Setelah dari Gulmira, Tony terbang mengincar rudal Jericho buatannya untuk dihancurkan.
Namun sayangnya saat Tony terbang, ia tertembak misil dari tank dan terjatuh. Tony pun mampu bangkit kembali dan menghancurkan tank tersebut. Tony lalu melanjutkan misinya untuk menghancurkan rudal Jericho yang ada di tangan para teroris dan kemudian pergi dari sana. Scene lalu berpindah ke pusat komunikasi Amerika. Di sana mereka mendeteksi benda asing yang terbang di atas pangkalan militer Amerika. Karena mereka belum tahu teknologi terbaru dari Tony, mereka semua pun bingung benda apa yang terbang itu. Hingga akhirnya mereka memanggil Rhodes, dan akhirnya Rhodes yang tidak tahu bahwa itu adalah Tony Stark mengirimkan 2 jet tempur untuk menyerang Tony. Tony yang diikuti 2 jet tempur tersebut berusaha menghindari roket-roket serta tembakan-tembakan dari militer Amerika. Tony yang sudah terpojok lalu menelpon kembali Rhodes dan mengaku bahwa benda itu adalah dirinya sendiri. Namun apesnya Tony sempat menabrak sayap jet tempur itu hingga pesawat tersebut jatuh. Pilot pesawat jet itu pun segera keluar dari pesawat dan Tony Stark yang melihatnya segera menolong pilot itu. Beberapa saat kemudian, Rhodes langsung memberi konferensi pers dan memberikan informasi bahwa beberapa saat lalu terjadi kecelakaan pesawat yang hancur karena latihan. Di dalam bengkel, Pepper terkejut melihat Tony sedang melepas armornya yang dipenuhi dengan lubang bekas tembakan. Di tempat lain, ternyata Obadiah sedang bertemu dengan kelompok teroris 10 cincin. Dan ternyata Obadiah ini adalah orang yang menyuplai senjata-senjata Stark Industries ke kelompok teroris itu. Obadiah lalu meminta ketua teroris itu untuk memperlihatkan serpihan-serpihan armor Tony yang dulu. Obadiah lalu melumpuhkan ketua teroris itu menggunakan sebuah alat. Saat Obadiah keluar dari tenda, semua teroris yang ada di sana dibantai saat itu juga dan menyuruh stafnya menyiapkan lab khusus untuk mempelajari puing-puing armor yang ditinggalkan oleh Tony. Tony yang ada di rumahnya meminta tolong Pepper untuk mencuri database Stark Industries yang saat ini masih menjual senjata secara diam-diam. Pepper tidak tega karena hal semacam ini malah akan membuat Tony bunuh diri, dan Pepper mengancam akan mengundurkan diri. Namun Tony terus merayunya, hingga pada akhirnya Pepper mau melakukan hal itu. Beberapa jam kemudian, Pepper akhirnya sampai di kantor Stark Industries dan membuka file bernama Sektor 16 yang memperlihatkan desain-desain armor mirip seperti milik Tony Stark. Pepper lalu berpindah ke folder lain dan melihat tayangan para teroris yang menawan Tony dan menyebut nama Obadiah sebagai orang yang melakukan rencana penculikan Tony tersebut. Pepper kemudian menyalin semua file itu ke dalam flash disknya. Saat proses menyalin data belum selesai, tiba-tiba Obadiah datang dan Pepper pun kaget. Pepper menyembunyikan apa yang sedang ia lakukan. Beruntungnya Obadiah tidak menyadari bahwa Pepper sedang menyalin beberapa file dan baru ketahuan ketika Pepper sudah keluar dari kantor. Obadiah yang panik mendatangi sektor 16 miliknya. Di sana para anak buah Obadiah masih kesulitan membuat arc reactor berukuran kecil untuk armor miliknya. Kemudian di dalam rumah saat Tony sedang santai, tiba-tiba ia dilumpuhkan oleh Obadiah dengan alat miliknya. Obadiah mengaku bahwa dirinya lah yang merencanakan penyekapan Tony di dalam gurun. Dia ingin melenyapkan Tony dan menguasai Stark Industries sendirian. Obadiah pun akhirnya mengambil arc reactor yang ada di dada Tony dan segera pergi. Pepper yang panik menghubungi Rhodes untuk menemui Tony, karena Tony tidak bisa dihubungi. Sementara Tony yang sudah pulih berjalan dengan susah payah untuk mengambil arc reactor bekas yang dimasukkan ke dalam kotak oleh Pepper. Dengan bantuan Jarvis, Tony mampu meraihnya. Di tempat lain, Obadiah memasuki sektor 16 dan memasang arc reactor milik Tony ke dalam tubuh armor raksasa miliknya. Sementara di kediaman Tony, Rhodes yang sudah sampai di sana membantu Tony untuk bangun dan bersiap-siap memakai armor lalu pergi menyusul Pepper. Sky's clear. Di sisi lain, Pepper dan beberapa agen mencari-cari di mana Obadiah. Di dalam sektor 16, ternyata Obadiah sudah masuk ke dalam armornya dan menghancurkan seisi lab serta mengejar Pepper. Tony yang sedang terbang menganalisa kekuatan dari Mark I dan menghubungi Pepper agar Pepper segera pergi dari tempat kejadian. Dan benar saja, Obadiah tiba-tiba keluar dari dalam tanah dan bersiap untuk menembak Pepper. Tetapi Tony turun dari atas dan menabrak Obadiah. Mereka berdua pun bertarung. Di awal pertempuran, Tony sempat dibanting dan dikalahkan. Tony yang melihat armor Obadiah bisa terbang juga, kemudian memiliki ide untuk membawa Obadiah terbang di ketinggian maksimum. Setelah sampai di ketinggian maksimum,
Armor Obadiah pun membeku dan terjatuh seketika itu juga. Sedangkan armor Mark III milik Tony mampu bertahan. Tapi sumber daya arc reactor bekas yang dipakai Tony terlihat mulai menipis dan harus bersusah payah menggunakan sisa-sisa tenaga miliknya untuk mendarat. Sesampainya di bawah, secara mengejutkan, ternyata Obadiah masih selamat dan kembali menyerang Tony secara membabi buta. Tony mencoba untuk bertahan. Tony pun kembali memancing Obadiah untuk mengikutinya tepat di atas arc reactor raksasa. Dan di saat yang tepat, Tony menyuruh Pepper untuk menekan tombol penghancur arc reactor. Setelah tombol ditekan, terjadi reaksi. Tony terlempar dan Obadiah terkena tembakan radiasi dari arc reactor yang membuatnya tak sadarkan diri dan terjatuh ke dalam reaktor raksasa itu. Kemudian tempat itu pun meledak dan menghancurkan semuanya. Keesokan harinya, Tony Stark bersiap-siap untuk menghadiri konferensi pers sambil membaca koran yang geger penampakan sosok Iron Man di saat kejadian ledakan reaktor nuklir di Stark Industries. Seorang agen SHIELD yang semalam membantunya menyuruh Tony untuk berbohong mengenai kejadian semalam, seolah-olah Tony tidak berada di tempat kejadian. Namun pada konferensi pers itu, Tony malah menyebut bahwa dirinya lah sosok dari Iron Man itu. Truth is, I am Iron Man. Di akhir film, Tony Stark kedatangan Nick Fury yang menawarinya proyek bernama Avengers. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja alur cerita film Iron Man 1. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.